Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat sehat semua di Ngospek, ngobrol seputar edukasi kesehatan bersama Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sopeng. Kali ini bersama saya Dr. Nilda. Telah hadir bersama kita hari ini Dr. Umrayani, spesialis gizi klinik. Dr. Umrayani adalah salah satu dokter spesialis gizi klinik yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Latem Mamala. Apa kabar, Dok? Baik. Alhamdulillah. Iya, jadi tidak lama lagi, Dok, kita akan memasuki bulan suci Ramadan ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa salah satu amalan di bulan Ramadan adalah berpuasa. Saya yakin bahwa semua umat muslim pasti ingin melaksanakan ibadah puasa ini. Namun karena mungkin ada halangan-halangan seperti gangguan kesehatan, maka beberapa dari saudara-saudara kita mungkin menjadi ragu atau takut untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi mungkin hari ini kita akan membahas bagaimana pola makan yang sehat pada saat berpuasa. Mungkin kita mulai ya, Dok. Iya. Sebenarnya dari sisi gizi klinik, Dok, apakah puasa ini ada manfaatnya terhadap kesehatan? Ya, baik, terima kasih, Dok. Puasa adalah salah satu bentuk, selain sebentuk bentuk amalan ibadah yang memang diwajibkan oleh umat muslim dan harus dilaksanakan oleh umat muslim. Berpuasa itu adalah salah satu upaya untuk memelihara kesehatan tubuh pastinya. Karena sebagaimana kita ketahui, orang yang pada saat kita tidak berpuasa, pola makan kita justru lebih amburadul ya, Iya, Dok. betul, Kadang Dok, ya. pagi sudah makan, Betul, iya. siang sudah makan, belum 2 jam makan lagi. Jadi metabolisme zat gizi dalam tubuh kita jadi amburadul jadinya. Jadi puasa itu sebenarnya mengatur bagaimana metabolisme zat-zat gizi dalam tubuh kita. Bagaimana zat gizi tersebut dipakai untuk energi kita nantinya. Jadi pada saat puasa, pada saat kita sahur, kita makan makan yang sehat tentunya, seimbang dengan memperhatikan pola makan seimbang dengan tetap memiliki porsi karbohidrat dalamnya, protein, jangan lupa sayuran sebagai serat dan buah-buahan sebagai sumber vitamin. Masya Allah, ternyata justru puasa ini bermanfaat bagi kesehatan, Dok, ya? Iya, Terus sangat bermanfaat. kemudian bagaimana agar nutrisi sehat ini bisa tercapai selama kita berpuasa? Ya. Selama kita berpuasa, perlu kita perhatikan bahwa apa sih yang sebenarnya kita makan, apa yang kita konsumsi dalam saat puasa. Kita tidak, walaupun kita lebih mengenal ya berbukalah dengan yang manis Iya, tentunya betul. ya, tapi yang fenomena yang muncul dalam masyarakat kita, berbukalah yang manis pada saat puasa itu semuanya yang manis. Padahal pada saat kita akan berbuka puasa setelah puasa yang lama, kita hanya memerlukan sedikit energi dari kalori, manis itu, iya, dari yang gula itu. gula itu ya, supaya kemampuan tubuh kita untuk metabolisme zat-zat gizi dalamnya itu berjalan dengan baik. Jangan sampai kita membombardir makan ini semuanya dimakan, yang ada malah kacau metabolismenya di dalam, malah menimbulkan penyakit. Iya. Ya, jadi pelaksanaan ibadah selanjutnya tidak berjalan secara maksimal. Jadi harus tetap seimbang, Dok, ya. Iya. Karbohidrat, protein, lemaknya itu Iya, kita harus tetap seimbang. Iya. seimbang. Jangan hanya berbuka dengan yang manis saja porsinya lebih banyak, tapi Iya. ternyata kebutuhan protein, lemak dan karbohidrat dari karbohidrat yang sifatnya lain juga jadi tidak Iya. tercapai gitu. Jadi memang kita harus memperhatikan apa yang kita makan. Iya. Jangan kita makan manis yang berarti kita hanya mengejar kadar gula dari makanan manis tersebut. Berapa banyak kalori yang akan kita makan pada saat awal buka puasa itu, padahal kita sebenarnya tidak memerlukan itu. membutuhkannya, iya. Sekitar kita hanya kurang lebih memerlukan sekitar 10% lah pada saat sebelum sholat maghrib. Nanti pada saat makanan utama kita boleh makan sekitar 40% dari pola kebutuhan kita. Jadi mungkin bisa dijelaskan, Dok, bagaimana sebenarnya porsi-porsi yang benar pada saat kita makan dalam bagaimana porsi yang benar ketika kita makan pada saat bulan puasa? Berapa persen yang harus kita makan pada saat sebelum berbuka misalnya, pada saat setelah berbuka dan seterusnya? Sebenarnya porsi itu kita sesuai dengan kebutuhan kita ya, tapi sekitar awal-awal berbuka pada saat azan maghrib gitu, kita mulai berbuka sekitar 10% saya dari kebutuhan yang kita butuhkan.
setelah sholat maghrib baru kita masuk ke menu makanan utama, sekitar 40% dengan tetap memperhatikan pola gizi makanan seimbang yang saya bilang tadi, ya. Terus nanti biasanya kan kita makan ya, habis tarwih makan lagi. Jadi kita bisa makan sekitar 20% dari kebutuhan yang kita perlukan. Selanjutnya pada saat sahur kita makan 40% sebagai cadangan kita pada saat buka puasa nantinya. Jadi sahabat sehat, bahwa tidak benar jargon-jargon iklan ya dok ya, yang mengatakan bahwa berbukalah dengan yang manis-manis, itu ternyata tidak terlalu tepat ya dok. Sebenarnya tidak boleh dikatakan tidak benar juga, cuman bagaimana masyarakat menyikapi berbuka yang manis itu berapa banyak. Ini adalah berapa banyak yang kita konsumsi sehingga membuat kita menjadi lebih sehat dengan puasa itu. Jangan justru dengan puasa malah menimbulkan efek kedepannya menjadi obesitas, karena cenderung pada saat orang puasa kan ada yang bukber lah, jadi semua makanan dimakan lah. Memang sih banyak penjual-penjual, cuman perlu ketepatan dari kita untuk lebih tepat untuk memilih mana yang kita perlukan sebenarnya, bukan mana yang kita inginkan. Jadi harus seimbang, karbohidrat, protein dan lemak itu selalu harus ada dalam piring makan kita sehari-hari. Kemudian yang paling sering menjadi dilema ya dok, jadi kita sehari-hari juga berhadapan dengan pasien yang ketika memasuki bulan Ramadan itu akhirnya menjadi banyak pertanyaan, bolehkah saya berpuasa dengan penyakit saya yang ini gitu. Dan yang paling banyak sebenarnya kami temukan di lapangan itu adalah pasien-pasien dengan gangguan pencernaan. Yang paling sering itu gangguan nyeri ulu hati atau gangguan lambung, kalau kita biasa sebut dengan dispepsia atau gastropati. Itu sebenarnya pasien-pasien dengan keluhan seperti ini pada beberapa kondisi sebenarnya boleh berpuasa, dibolehkan berpuasa. Tapi mungkin dengan kondisi tertentu. Dan mungkin harus ada saran-saran bagaimana pola makan yang baik dok, supaya ketika berpuasa tidak justru memperberat penyakitnya. Misalnya itu justru jadi kambuh kembali, sakit mahnya misalnya. Betul sekali memang penyakit-penyakit mah, orang bilangnya penyakit mah ya. Aduh, saya kalau puasa dok nggak bisa, cepat lapar, mah saya sakit. Sebenarnya bagaimana kita memanajemen kita punya pola makan kita pada saat puasa. Jadi orang yang dengan gangguan pencernaan sebaiknya tidak menunda sahur dan menunda berbuka. Jadi dia lebih tetap sahur, tetap berbuka. Jadi lebih seperti dalam hadis kita bahwa Nabi ajaran kita bahwa bersegeralah saat berbuka dan lambatkanlah ketika sahur ya. Jadi itu akan membantu pasien-pasien dan saluran pencernaan untuk pengosongan lambung yang lebih lama nanti. Apa ada saran makanan-makanan seperti apa yang sebaiknya lebih banyak dikonsumsi oleh pasien-pasien mah kronik ketika berpuasa dok? Atau apa yang juga sebaiknya dihindari? Kalau makanan-makanan, maksudnya mereka menghindari makanan yang merangsang asam lambung meningkat. Seperti yang kita ketahui, makanan pedas, makanan yang tinggi lemak, apalagi sekarang kita makan, begitu makan langsung gorengan semua yang itu sebaiknya tidak kita konsumsi ya. Jadi boleh berpuasa ya pada pasien-pasien dengan mah kronik, mungkin sudah mulai boleh menghilangkan keraguan-raguan. Jangan menganggap bahwa pasien dengan sakit mah itu tidak boleh berpuasa. Sebenarnya boleh. Yang penting pola makannya benar. Dan melihat kondisi penyakitnya itu sendiri. Jadi mungkin harus tetap berkonsultasi kepada dokternya ya. Mungkin boleh ditanyakan dulu apakah saya sudah masuk kriteria boleh berpuasa atau tidak. Kita harus tetap konsisten minum obat dan yang pasti kelola stres. Kelola stres nomor 1 dok ya. Yang kedua, pasien yang juga banyak mengalami kendala ketika akan berpuasa adalah pasien dengan diabetes mellitus dok. Kalau kita awamnya sebut kencing manis ya. Sebenarnya kalau kami di lapangan tuh menemukan bahwa sebagian besar pasien-pasien kencing manis yang sudah terkontrol gula darahnya itu sudah boleh berpuasa. Cuman ya itu tadi ada keraguan-raguan ini yang akhirnya takut gula darahnya turun atau takut gula darahnya justru naik ketika melaksanakan ibadah puasa yang akhirnya menyurutkan niatnya untuk melaksanakan ibadah. Tapi sebenarnya pada kondisi-kondisi yang pasien kencing manis yang boleh berpuasa itu sebenarnya ada saran-saran bagaimana pola makan yang benar dok, supaya tidak mempengaruhi kadar gula darahnya selama berpuasa. Seperti orang-orang sehat pada umumnya, kita tetap di gizi itu kita tetap memperhatikan pola makan seimbang.
Untuk pasien-pasien dengan diabetes mellitus atau kencing manis itu memang dia harus mengkonsumsi karbohidrat kompleks ya, Seperti apa itu, Dok, seperti karbohidrat? kacang-kacangan Ya. begitu ya. Jadi memang harus mengurangi makanan manis sehingga gulanya tidak begitu cepat naik atau nanti pada saat ini terlalu Terlalu lama. turun lagi. Iya. Setelah di akhir puasa Iya, mungkin. dia akan terlalu cepat turun. Jadi itu akan memberikan komplikasi yang mungkin dokter lebih tahu ya. Jadi memang banyak makanan, jadi memang dia harus tetap memperhatikan pola makan sehat makannya, itu, menghindari makanan berminyak yang berlebihan, terus minuman yang mengandung soda, gula juga itu memang tidak bisa dia makan dalam penambahan. Kan biasa pasien itu buka puasa ya, dia sudah buka minum manis, sebentar makan lagi kue gitu. Iya. Jadi dia harus lebih memilih bahwa pada saat berbuka kita harus memilih makanan untuk menghilangkan rasa haus kita ya. Jangan semuanya Ya, dimakan, jangan Dok, ya. semuanya Iya. dimakan. Jadi Perlu boleh menekankan mungkin tidak dilarang untuk mengkonsumsi yang manis tapi dalam jumlah berjumlah yang tertentu. tertentu Iya. yang sudah terukur. Ini juga yang sering sekali menjadi pertanyaan, Dok. Kalau buka puasa kita pasti ya banyak menemukan ragamnya buah-buahan gitu. Ya. Paling sering ditanyakan oleh pasien tuh, buah apa sebenarnya yang mereka harus hindari supaya gula darahnya tidak melonjak naik? Dan atau buah apa yang paling baik sebenarnya buat kadar gulanya? Sebenarnya kita mengenal glycemic index ya. Yeah. Jadi glycemic index adalah kadar karbohidrat dari suatu makanan yang akan menjadi pencetus naiknya kadar gula darah. Khusus buah-buahan sendiri yang aman itu kita bisa mengkonsumsi apel, pir, anggur, tapi dalam jumlah yang Sedikit. Semantasnya ya. Jadi misalkan ya Dok, misalnya apel ya, dia enggak boleh makan 2 biji kan cuman apel. Yeah. Padahal kan memang buah-buahan itu juga mengandung karbohidrat yang akan mempercetuskan jadi gulanya naik ya. Jadi kita mengenal sebagai glycemic index. Gitu, Dok. Jadi seperti apel, pir, anggur, pepaya mungkin aman ya, boleh dikonsumsi. Kalau pepaya dia masuk yang sedang, Dok. Yang sedang. Jadi tapi yang paling aman kalau sebenarnya kita tidak bisa mengatakan kalau dia glycemic indexnya rendah dia akan aman, tidak. tetap Tergantung akan bagaimana ya. proporsinya yang kita makan. Kalaupun dia glycemic indexnya rendah tapi jumlahnya banyak tetap ya, akan mencetus gula naik. Jadi harus memang cermat, harus bijak dalam memilih makanan. Intinya harus porsinya yang diperhatikan ya, Dok, tetap jumlahnya. Memperhatikan porsi. Mungkin sudah pada tahu ya isi piringku bahwa ada bagian-bagian dari isi piring itu yang harus diperhatikan seporsinya. Porsinya. Yang terakhir, Dok, ya ini berhubungan sama pengalaman kami di lapangan. Yang tadi penyakit mah kronis, kemudian kencing manis. Yang terakhir itu adalah pasien usia lanjut, lansia. Ini juga pasien-pasien yang sering sekali merasa takut untuk berpuasa. Padahal sebenarnya boleh, Dok, ya, pada kondisi-kondisi yang tertentu. Makanya sekali lagi konsultasikan ke dokter Anda apakah boleh berpuasa atau tidak. Mungkin yang terakhir, Dok, saran untuk para lansia-lansia kita yang ingin melaksanakan ibadah puasa supaya tidak menyebabkan penurunan kondisi ketika melaksanakan ibadah puasa. Lansia itu adalah orang yang sebenarnya seperti dengan orang-orang yang belum lansia, cuman pada saat lansia begitu banyak yang hilang dari pencernaan, terus pengecapan rasa itu mereka jadi berkurang ya, akan mengurangi nafsu makannya tentunya ya. Jadi pada saat sebenarnya walaupun tidak puasa, orang lansia itu memang agak kurang makan karena memang ada penurunan dari indera pengecapnya ya. Jadi rasanya makanan tidak terlalu enak semua. Jadi untuk lansia itu sebaiknya makan makanan yang segar. Tetap juga memperhatikan porsi seimbang, gizi seimbang. Orang tua itu tetap memperkaya dengan makanan yang tinggi serat, karena kita tahu bersama orang-orang tua itu terjadi gangguan pencernaan juga. Mereka kadang sulit buang air besar ya, karena memang selain fungsi dari pencernaan itu memang sudah tidak bagus, pola makan juga yang tidak bagus. Jadi mereka dan kebiasaan makan orang-orang tua dulu cuma mau makan satu macam makanan saja. Sayur kelor saja, Dok, ya. Padahal kita tahu bahwa semakin beragam warna makanan, semakin banyak vitamin yang didapatkan, semakin sehat, Dok. Semakin sehat. Iya. Jadi
Alhamdulillah ya, banyak sekali tips dan saran-saran dari Dokter Ume ini untuk kita populasi-populasi khusus dalam melaksanakan ibadah puasa nanti. Mudah-mudahan sahabat sehat semua bisa yang penting konsultasi dulu ke dokter. Apakah penyakit yang mendasarinya itu dalam kondisi yang memungkinkan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Dokter Ume Sama-sama, Dok. atas diskusi kita hari ini. Iya, semoga memberi manfaat ya. Semoga bulan puasa nanti, bulan Ramadan kita semua sehat selalu. Amin. Iya. Demikian sahabat sehat semua, diskusi kita hari ini. Sampai jumpa pada edisi Ngospek berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.